Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yenti. Saya merupakan mahasiswa semester 4 BINUS Online Learning jurusan Business Management. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kontribusi agama dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Agama sejatinya hadir untuk membawa kedamaian, kasih sayang, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Nilai-nilai seperti toleransi, saling menghargai, dan hidup rukun diajarkan dalam hampir semua ajaran agama. Tapi di kenyataan, kita masih sering melihat agama disalahgunakan, mulai dari konflik sektarian, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, hingga penyebaran ujaran kebencian berbasis agama. Semuanya masih terjadi bahkan di sekitar kita. Hal ini menjadi tantangan besar bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals. Khususnya poin nomor 16 tentang peace, justice, and strong institution. Di sisi lain, media sosial kini juga jadi medan baru di mana nilai-nilai keagamaan bisa tersebar, baik yang membangun maupun yang justru memecah belah. Karena itu, penting untuk kita mengkaji kembali sejauh mana peran agama benar-benar bisa mendukung perdamaian dan keadilan sosial, apa saja hambatannya, dan bagaimana seharusnya ajaran agama dimaknai serta dijalankan di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Melalui proyek ini, kami mencoba mengangkat persoalan tersebut untuk menemukan cara agar agama dapat kembali menjadi kekuatan pemersatu, bukan sumber konflik. Untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang, saya merumuskan 5 pertanyaan utama. Pertama, saya ingin menelaah sejauh mana agama benar-benar berperan dalam menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Kedua, apa saja tantangan yang menghambat peran positif ini? Apakah berasal dari faktor struktural, sosial, atau bahkan internal agama itu sendiri? Yang ketiga, penting untuk mencari cara agar ajaran agama tidak diselewengkan demi kepentingan politik atau kelompok tertentu. Keempat, dari sana saya akan mencoba merumuskan strategi konkret untuk menjadikan agama sebagai kekuatan perdamaian yang berkelanjutan. Dan terakhir, saya juga menyoroti peran media sosial. Apakah ia memperkuat pesan-pesan perdamaian atau justru menjadi ruang subur penyebaran intoleransi? Agama memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kedamaian dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Ajaran seperti cinta kasih, keadilan, dan toleransi menjadi fondasi moral yang kuat. Dalam praktiknya, tokoh agama seringkali menjadi penengah ketika terjadi konflik, dan lembaga keagamaan terus mengedukasi masyarakat untuk hidup rukun dalam perbedaan. Namun, di lapangan, sejumlah tantangan masih menghambat peran positif agama. Salah satunya adalah penyalahgunaan ajaran agama untuk kepentingan politik dan ekonomi. Selain itu, diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama masih sering terjadi, baik dalam bidang pekerjaan, pendidikan, maupun hak sipil lainnya. Media sosial juga menjadi ruang yang rawan digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan intoleransi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan beberapa langkah strategis. Yang pertama, pendidikan agama yang inklusif dan moderat perlu diterapkan sejak dini, di lingkungan sekolah, keluarga, hingga masyarakat. Kedua, pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak mudah termakan provokasi dan mampu memilah informasi secara kritis. Dialog antar umat beragama juga perlu diaktifkan kembali sebagai sarana memperkuat toleransi dan menghindari konflik. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk menjaga kemurnian ajaran agama serta menjadikan sebagai kekuatan pemersatu. Pemerintah sendiri berperan penting dalam menjamin kebebasan beragama dan melindungi hak-hak minoritas melalui kebijakan yang adil. Penindakan tegas terhadap diskriminasi dan ujaran kebencian juga menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan harmonis. Dengan demikian, agama dapat benar-benar berfungsi sebagai kekuatan dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.
Melalui proyek ini, saya belajar bahwa peran agama dalam menciptakan perdamaian dan keadilan sosial bukan sekedar wacana, tetapi sangat nyata di tengah masyarakat. Awalnya saya berpikir bahwa isu konflik berbasis agama hanya terjadi di ruang-ruang besar seperti politik atau pemberitaan nasional. Namun, setelah menggali lebih dalam, saya menyadari bahwa benih-benih intoleransi, diskriminasi, dan penyalahgunaan agama bisa tumbuh bahkan di lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Saya juga merefleksikan pentingnya menjadi pribadi yang kritis dan bijak dalam menerima informasi, serta pentingnya literasi digital dan keagamaan untuk membangun kehidupan sosial yang sehat dan inklusif. Nilai-nilai agama ternyata bisa menjadi kekuatan pemersatu yang sangat kuat jika dipahami dan dipraktikkan dengan benar. Proyek ini membuat saya lebih sadar bahwa toleransi bukan sekedar slogan, tapi sebuah sikap hidup yang harus terus dibentuk melalui dialog, edukasi, dan kerjasama lintas pihak. Saya pribadi merasa lebih terdorong untuk terlibat aktif dalam menyebarkan nilai-nilai positif di lingkungan saya, sekecil apapun bentuknya. Dari pemaparan tadi, kita bisa melihat bahwa agama memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan perdamaian dan keadilan sosial, asalkan dipahami dan dijalankan dengan benar. Tantangan memang ada, dari penyalahgunaan ajaran, diskriminasi, hingga ujaran kebencian. Tetapi dengan literasi yang baik, pendidikan inklusif, dan kerja sama semua pihak, agama dapat menjadi jembatan, bukan jurang pemisah. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk bersatu. Terima kasih.